Shalom, selamat malam saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada malam hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang hidup, Allah pencipta langit dan bumi ini. Kami mengucap syukur untuk berkat kemurahan Tuhan, pimpinanmu dari pagi hingga malam hari ini. Pada saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Urapi kami Tuhan, agar kami mengerti dan tunduk serta taat untuk melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam Kitab Bilangan pasal 12 ayat 1-2 dan ayat yang ke-10. Tertulis demikian. Miriam serta Harun mengatai Musa berkenaan dengan perempuan Kus yang diambilnya, sebab memang ia telah mengambil seorang perempuan Kus. Kata mereka, sungguhkah Tuhan berfirman dengan perantaraan Musa saja? Bukankah dengan perantaraan kita juga ia berfirman? Dan kedengaranlah hal itu kepada Tuhan. Sebab itu bangkitlah murka Tuhan terhadap mereka, lalu pergilah ia. Dan ketika awan telah naik dari atas kemah, maka tampaklah Miriam kena kusta, putih seperti salju. Ketika Harun berpaling kepada Miriam, maka dilihatnya bahwa dia kena kusta. Saudara yang dikasihi Tuhan, di tahun 1980-an, saat tinggal di ujung Pandang atau Makassar sekarang ini, saya dan keluarga sering mendapatkan penghinaan dari teman-teman dan dari lingkungan. Dua hal yang selalu mereka sebut dalam hinaan kepada kami berhubungan dengan suku atau ras serta agama. Rumah kami pernah dilempari kotoran manusia yang dengan sengaja dilakukan oleh beberapa oknum. Saya yang waktu itu masih berumur 6 tahun bertanya pada ayah saya, mengapa orang-orang tidak menyukai kita? Dan mengapa mereka selalu menghina? Ayah saya menjelaskan dan hanya menasihati agar supaya saya dan juga saudara-saudara yang lain sabar dan tetap kuat dalam lingkungan yang seperti itu. Ayah kami selalu mengajak untuk berdoa, meminta pertolongan Tuhan. Dalam hidup ini, saudara, akan ada saja orang-orang yang tidak menyukai, yang membenci dan menghina kita. Meskipun kita sudah berusaha hidup dengan cara yang baik. Menghadapi hal seperti ini, kita hendaknya bersikap tidak marah, tidak membenci, atau sebaliknya juga jangan kita putus asa, tapi menyerahkan semuanya kepada Tuhan, karena pembelaan datang dari Tuhan. Dalam Bilangan 12 ayat 1-2 dan ayat yang ke-10 ini, terkandung sebuah bagian kisah di mana Miriam dan Harun mulai menghina dan mengata-ngatai Musa berkaitan dengan istrinya. Memang istri Musa yang bernama Sipora adalah orang Kus yang berasal dari daerah Midian dan bukan orang Israel. Tapi memiliki istri orang Kus bukanlah sebuah kesalahan dari Musa. Perintah Tuhan agar tidak kawin campur dengan bangsa lain yang tidak mengenal Allah diberikan setelah Musa beristri, tidak terjadi sebelumnya. Dan mengenai hal itu, Musa tidak ditegur Tuhan. Pernikahan mereka justru diberkati Tuhan. Masalahnya kemudian yang muncul adalah Miriam dan Harun melihat ini sebagai sebuah kekurangan dari Musa. Dan mereka mulai memandang rendah serta meremehkan Musa. Miriam dan Harun merasa diri mereka lebih benar, lebih baik, lebih suci daripada Musa. Tapi sikap mereka yang demikian, sikap yang meninggikan diri dan merendahkan Musa, menjadi bumerang bagi mereka sendiri. Musa yang dihina justru dibela Tuhan. Sedangkan Miriam dan Harun mendapatkan teguran keras dari Tuhan. Dan bahkan Miriam mendapatkan kusta selama beberapa waktu lamanya. Dari kisah ini, saudara, pesan firman Tuhan buat kita adalah agar kita jangan merasa diri kita lebih benar, merasa lebih hebat, lalu menghina serta merendahkan orang lain. Jangan biarkan diri kita melakukan kesalahan
dengan bersikap sombong dan tinggi hati. Firman Tuhan katakan bahwa Tuhan merendahkan orang yang tinggi hati dan meninggikan orang yang rendah hati. Bila kita menjadi sasaran dari hinaan orang lain, kalau orang lain merendahkan diri kita, meremehkan, biarkanlah itu saudara, dan serahkan semuanya pada Tuhan yang pasti akan membela kita. Ini adalah keuntungan kita menjadi anak-anak Tuhan. Penghinaan orang yang ditujukan kepada kita sebagai anak Tuhan secara otomatis tertuju juga kepada Tuhan Bapa kita. Dan Tuhan pasti tidak akan tinggal diam, melainkan Dia akan membela kita. Orang yang menghina justru akan dipermalukan, dan sebaliknya kita akan diangkat dan dimuliakan Tuhan. Kebenaran akan muncul seperti emas. Mari bersukacita saudara dalam kasih karunia Tuhan yang telah melayakan kita dan menjadikan kita pribadi yang berharga di matanya. Sekali lagi saudara, biarkanlah orang menghina kita, karena kita justru dibela oleh Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang memberikan kami sukacita dan kekuatan, serta semangat untuk menjalani hidup ini. Dalam lingkungan di mana kami berada, ada orang-orang yang tidak menyukai kami, yang membenci, meremehkan, menghina, dan mendiskriminasi kami. Tapi kami bersyukur karena Tuhan selalu membela. Tuhan tidak pernah membiarkan dan tidak pernah meninggalkan kami. Kami tidak mau membalas penghinaan yang ditujukan kepada kami, tapi kami mau serahkan semuanya itu ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan akan menolong kami, memproteksi dan mengangkat kami, sehingga kemuliaan-Mu dinyatakan melalui kehidupan kami. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang memberikan kami sukacita, damai sejahtera dalam perlindungan dan pembelaan Tuhan. Berkatilah kami Tuhan di sepanjang malam hari ini dalam istirahat kami. Lingkupilah kami dengan kasih dan kuasa-Mu. Kami berdoa bagi yang sakit dan yang sedang dalam pergumulan, agar Tuhan menjamah memberikan kesembuhan. Kuasa mujizat Tuhan terjadi pada saat ini. Kami mengalami kekuatan dan kesembuhan, kesehatan yang sempurna. Bagi yang sedang dalam masalah persoalan, kami percaya Tuhan akan menyatakan kuasa pertolongan-Mu, mujizat-Mu terjadi bagi setiap kami. Ampuni kami Tuhan akan dosa dan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Berkatilah bangsa dan negara kami Indonesia, juga semua bangsa di dunia ini. Berikan keamanan, kedamaian, dan kesejahteraan. Dan lawatlah dengan roh-Mu, agar setiap orang dari segala bangsa percaya kepadamu. Segala puji, hormat, syukur hanya bagi-Mu. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.